halo, selamat siang adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan kakak di pelajaran bahasa Indonesia. Wah, tadi seru ya, habis belajar bahasa Inggris sama kakek nih. Nah, ini kakak mohon maaf nih pakai jaket ya. Nah, karena kalau misalnya kakak kalau kakak lepas jaket seperti ini lihat ya. Tuh, transparan. Wah, sama ya tuh. Baju sama backgroundnya sama nih. Makanya kakak kasih jaket. Tutup lagi ya. Tuh, sekarang kan nggak kelihatan ya. Ya, ternyata baju yang kakak pakai tuh senada ya sama background yang lagi dipakai. Ini juga masih kelihatan. Bentar. Betulin dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi habis belajar bahasa Inggris, kita akan masuk ke pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, tadi kalau nggak salah ada yang ngasih pantun ya ke kakak ini siapa tadi? Soalnya materi kita nih mau pantun juga nih. Ada yang mau ngasih pantun ke kakak juga? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Kita akan belajar pantun ya kak. Betul sekali ya. Kita akan belajar. Iya, halo, waalaikumsalam. Oh, udah dapat hadiah banyak dari kakak ini ya. Ada diamond, ada polisi, dan macam-macam. Oke teman-teman ya, kita akan belajar membuat pantun dan mengenal jenis-jenis pantun itu apa aja gitu. Jadi pantun itu ternyata ada jenisnya teman-teman, nggak cuma satu ya. Jadi ada beberapa. Oke, biar lebih jelasnya kita akan share screen terlebih dahulu nih materinya sebentar ya. Oke, ini dia. Nah, sudah terlihat slide-nya? Waduh, Udah, Kak. langsung disambut dengan coretan dari Fauzan, dari Fahri juga. Wadaw, ini. Hati-hati kena muka kakak. Oh, tidak. Aduh, kena muka kakak tuh jangan. Jadi tambah ganteng atau nantinya. Sebentar, sebentar. Kita disable dulu. Baru datang sudah ada coretan. Oke, ayo. Pada bisa nggak? Nggak bisa ya. Iya, gampang buat menghentikannya. Dan menghilangkannya juga gampang. Nah, tinggal di ini aja nih. 1, 2, 3. Bismillah. Wah, hilang deh ya. Gitu. Oke, berarti sudah terlihat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan materi yang akan kita pelajari adalah isi dan amanat pantun ya. Oke. Wow, Yudikia udah raise hand aja nih. Nah, selanjutnya ada pantun nih teman-teman. Siapa yang mau baca kakak butuh 2 orang? Oke, yang pertama ada Fahri. Satu lagi ada Hana. Oke, baik. Sekarang Fahri baca nomor yang A ya. Sementara Hana baca yang B. Buah jeruk, buah delima. Tulisan buruk jangan dihina. Oke, sekarang Hana. Anak kecil mandi di kali, basah kuyup rambutnya basah. Jangan banyak makan gulali, nanti ibumu bisa marah. Oke, wah bacanya asik gitu ya. Udah benar-benar kayak tukang pantun ini. Mantap. Iya, tadi yang dibaca oleh Fahri dan Hana itu salah satunya ada yang pantun. Kira-kira yang mana teman-teman? Ayo. Yang A. Yang A. Ada yang beda? Yang B. Yang B. Yang B. B. Ada B. Ada B. Jadi ada yang A, ada yang B ya. Yang B. B. Yang B. B. Oke. Kakak mute dulu ya soalnya nih ini gak kedengeran siapa yang ininya. Jadi bahkan barengan ya. Nah, coba di kolom chat teman-teman biar kakak bisa baca nih siapa-siapanya yang jawab A dan siapa-siapa yang jawab B. Wah, yang jawab B Fahri banyak banget ini. B, 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 B. Ada yang A dan B. Ada yang dua-duanya malah ya. Oke, teman-teman kita cari tahu ya. Mana sih pantun itu? Jawabannya adalah yang B dong. Nah, ini yang B ya jawabannya ini dia. Ini dia pantun. Nah, jadi pantun itu yang B. Kalau yang A ini bukan pantun ya, namanya itu adalah surindam.
Nah, gitu. Maaf, bukan gurindam. Kalau gurindam itu 1 sama 2-nya itu berkaitan. Maaf, salah, bukan gurindam. Tapi Carmina. Nah, Carmina sama gurindam mirip-mirip ya. Cuman bedanya kalau gurindam itu baris 1 sama baris 2-nya itu berkaitan. Kalau Carmina 1 sama 2-nya itu nggak berkaitan. Jadi Carmina itu disebutnya pantun kilat. Nah, pantun kilat. Jenis pantun juga, cuman pantun kilat. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah pantun yang jumlahnya ada 4 baris kayak gini. Nah, ini baru namanya adalah pantun. Gitu. Oke, teman-teman, biar lebih kenal lagi apa itu pantun, kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, coba nih. Di sini ada pantun lagi. Oke, di sini ternyata sudah ada yang ngacung juga ya. Tadi Fahri sudah, kemudian ada Hana juga sudah. Nah, sekarang Rifatal. Sekarang Rifatal boleh bacain Rifatal, monggo. Asam kandis, asam glugur. Kedua asam diriang-riang. Menangis mayat di dalam kubur. Teringat badan tidak sembahyang. Oke, nah tadi dibacain sama Rifatal tuh si pantunnya itu. Ada yang tahu artinya nggak kira-kira? Boleh. Oke, dari Azelga. Kalau menurut Azelga artinya menyesal karena tidak beribadah di dunia. Yang lain silahkan. Ada lagi? Menurut Fahri, kalau Fahri to the point, singkat, padat ya. Harus ibadah. Apakah harus ibadah saja? Nah, di sininya kan ada ini nih. Ada kuburnya, berarti harus ada dong ininya. Kita harus, nah menurut Rifat, kita harus sholat di dunia sebelum dikubur. Oke, saya punya pantun Kak, boleh sikatlah Yudikia, silahkan, mangga mau ngasih pantun ke kakak boleh. Nah, pergi memancing di kala fajar, pulang, bentar ketutup. Ada pantun dari Yudikia. Pergi memancing di kala fajar, pulang saat siang menenteng ikan. Siapa orang yang rajin belajar, pasti ia akan sukses kemudian. Asik, mantap Yudikias. Ngasih pantun buat kita semua, berarti ada nasihatnya di situ, bagus Yudikias. Oke, lanjut lagi yang lain yang mau ngasih arti. Oke, dari Ais harus sembahyang agar tidak kena azab. Wow, serem ya kena azab. Terus dari Ana, artinya kita harus melaksanakan perintah Tuhan kita sebelum terlambat dan sebelum menyesal. Kalau dari Tori, ketika hidup yang dikejar bukan dunia tapi akhirat. Dari Sarah, sudah terlambat menyesali perbuatannya. Nah, Sarah ada betulnya tuh, ada menyesal-menyesalnya ya. Fahri, sholatlah sebelum Anda disolatin. Disolati ya. Tori, ketika hidup yang dikejar bukan dunia, udah tadi ya. Fahri, ya tadi sudah. Zahra, harus sembahyang agar tidak menyesal kemudian. Oke. Jadi di sini ya kata kuncinya itu adalah sembahyang, kemudian menangis mayat di dalam kubur. Jadi artinya itu apa sih? Jadi kita harus beribadah sebelum menyesal. Nah, di sini kan ada kata menangis, menangis itu artinya menyesal ya. Sebelum menangis di alam kubur. Nah, ini khusus untuk menangis di alam kubur. Nah, kan ininya ada kata gitu teman-teman. Jadi kalau mau mencari arti dari sebuah pantun itu ada di baris 1, 2, 3, 4. Nah, di baris 3 dan 4 ya, di sini artinya gitu. Harus mewakili dua-duanya ya. Kalau di situ ada menangis, kira-kira menangis itu bisa diartikan apa? Gitu. Nah, ini menangis atau menyesal tadi betul ya. Teringat badan tidak sembahyang. Teringat badannya ketika di mana? Ketika di dunia gitu, tidak sembahyang. Sembahyang bisa juga dikatakan gak cuma sholat aja ya. Sembahyang itu sebetulnya di sholat, tapi gak cuma sholat, bisa juga diartikan yang lain ya, beribadah gitu teman-teman ya. Sip, tapi tadi tidak sepenuhnya keliru dari kalian ya, ada unsur ibadahnya juga, betul. Oke, oh ada yang ngasih pantun lagi ke kakak. Oke, makasih. Dari Rasyad ya. Pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan.
jika engkau rajin belajar, manfaatnya engkau rasakan. Oke, mantap Rasyad ya. Oh, dari Rifat juga ada ya. Ke Medan untuk beli ulos, membeli ulos yang penuh gambar. Rajinlah sekolah, jangan bolos agar kelak jadi anak pintar. Asik. Wah, ini teman-teman pintar ini ya. Bikin pantun ini. Ini bikin pantun sendiri atau nyari ya? Atau nyari di Google? Ayo. Nah, kalau kakak sih berhusnuzon aja ya. Berarti kalian pintar gitu ya. Bisa bikin pantun sendiri ya. Oke. Baik teman-teman, ini teman-teman tadi udah ada yang beberapa bikin pantun, itu bagus ya. Nanti kita kenali ya, pantun dari teman-teman itu masuknya ke pantun apa. Oke, kita langsung ke rincian materi ya. Materi hari ini yang pertama kita akan membahas pengertian pantun itu seperti apa. Apa sih pantun ya? Kemudian fungsi pantun itu untuk apa sih fungsinya? Nah, pasti dong ada gunanya. Kemudian ciri-ciri pantun biar gak ketukar sama jenis pantun yang lain ya. Gitu. Jadi biar kita kenali pengertiannya apa, fungsinya apa, kemudian ciri-cirinya juga apa. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada foto nih teman-teman. Kira-kira ini foto orang lagi apa? Ada foto? Fotonya, iya betul sekali ya. Benar, dari Hana, dari Ahmad Rifai, ada Rifat, dari Rasya ya, dari Azelga, dari Ais, dari Hana. Iya, ini sedang lagi upacara pernikahan ya. Nah, yang dilihatinnya ininya si laki-lakinya aja. Karena yang perempuannya kan ada di belakang kamera yang lagi foto gitu. Nah, ini ada hubungannya. Jadi pantun itu dipakai di adat-adat di Indonesia ya. Nah, kita ada kebudayaan Melayu nih. Nah, jadi pantun merupakan puisi Melayu ya yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Nah, salah satunya kalau misalnya nikahan itu ada beberapa adat di suatu daerah yang menggunakan pantun. Kalau di tempat kalian gimana? Ada pantunnya nggak? Kalau di daerah Jakarta ada ya, khususnya yang dia itu menyelenggarakan dengan tradisi Betawi itu. Nah, ada pantunnya biasanya kalau nikahan. Jadi sebelum kedua mempelai itu bertemu, bertarung dulu tuh. Wah, battle dulu ya. Itu battle-nya apa? Battle pantun gitu kalau bahasa kerennya itu lagi battle. Jadi battle-nya itu bukan battle bertarung adu bacok, bukan ya. Bukan adu tinju, bukan ya. Tapi battle-nya itu adu pantun. Nah, itu sebagai bentuk tradisi Indonesia, terutama dipengaruhi oleh tradisi Melayu ya. Gitu. Nah, betul Fahri disebutnya itu palang pintu, betul ya. Gitu. Jadi ngasih pantun gitu. Oke. Di tempat kalian ada yang pakai pantun juga nggak? Atau tradisinya beda ya? Tapi tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau ngomongin pantun itu sangat kental dengan nuansa Betawi ya teman-teman. Oke, wah di sini ada yang ngasih pantun juga nih ya. Ke kakak Yudikias ngasih lagi. Pergi bersama dengan ibu, pergi memberi baju baru. Jika dirimu sayang padaku, bilang saja I love you ibu. Oke. Nah, itu apakah pantun atau bukan? Nanti kita bahas ya, soalnya itu ujungnya u semua tuh. Fauzan cuma 3 baris Fauzan itunya. Kalau pantun kan harus ada 4. Oke. Oh, Fauzan udah nggak lengkapin ya. Buah stroberi kecil rupanya, membuat kita menjadi semangat. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Oke, dari Fauzan ya. Wah, pinter-pinter nih bikin pantunnya mah. Hebat ya. Padahal kalau kakak belum semuanya materi, tapi udah pada bisa nih bikin pantun. Mantap ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Istilah pantun. Nah, pantun itu punya banyak istilah di beberapa daerah ya. Tonton. Nah, kalau tonton di bahasa Indonesia mah kan menonton. Tapi kalau bahasa Tagalog itu tonton artinya, pantun. Nah, itu budaya Melayu juga. Tuntun kalau bahasa Jawa ya. Pantun kalau bahasa Toba. Nah, bahasa Indonesia sendiri sama seperti bahasa Toba ya. Nah, artinya apa sih pantun itu? Pantun itu berarti suatu ucapan yang teratur. Teraturnya itu kan bunyinya teratur ya.
dan arahannya itu mendidik dan bentuk kesantunan gitu. Jadi pantun itu ucapan yang teratur, isinya tuh bisa arahan yang mendidik dan bentuk kesantunan gitu. Itu ya arti dari sebuah pantun. Kalau di daerah kakak di Sunda, kalau kakak sih dari Sunda ya. Kalau Sunda tuh namanya sisindiran. Sisindiran. Secara bunyi dia agak beda ya. Kalau yang Tagalog tonton, bahasa Jawa tuntun, bahasa Toba pantun tuh ada kemiripan. Kalau Sunda agak beda dia ya secara bunyi. Gitu. Ini namanya sisindiran. Kalau di Sunda juga ada ya pantun-pantun kayak gitu. Tapi namanya sisindiran. Oke, dari Syabil nih, buat apa punya batik kalau tidak berselendang? Buat apa wajah cantik kalau tidak sembahyang? Asik, mantap Syabil. Ya bagus sekali itu, mendalam ya. Kalau kan sekarang juga ada ganteng doang kagak sholatnya. Itu kan pendek, tapi itu kan bukan pantun ya. Nah, itu kalau dibikin pantun bisa tuh yang Syabil bilang ya. Cantik doang tapi nggak sembahyang. Nah, kalau bahasa sekarang itu kayak gitu. Tapi kalau dibikin pantun tuh kayak Syabil. Buat apa punya batik kalau tidak berselendang? Buat apa wajah cantik kalau tidak sembahyang? Benar, mantap ya. Karena kecantikan mah tidak dibawa ke akhirat ya. Yang dibawa ke akhirat itu amal perbuatan kita. Wih, mantap ya. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Jadi ini istilah-istilah pantun nih ya. Jadi ada di berbagai daerah beda-beda ya. Ada kemiripan Tagalog, Jawa, dan Toba ya. Kemudian fungsi pantun. Nah, pantun itu untuk apa sih? Pantun itu bisa untuk mendidik ya. Salah satunya tadi yang pantun-pantun di yang kalian kasih ke kakak tuh tadi ya. Dari Syabil ya, dari Fauzan, terus juga tadi dari Yudi Kias ya. Itu semuanya pantun-pantun yang tujuannya untuk mendidik ya. Karena isinya itu lebih ke nasihat-nasihat ya. Gitu. Dari Rifat juga ya, dari Rasyad gitu. Ya, itu pantun-pantunnya kebanyakan pantun-pantun yang sifatnya mendidik betul sekali ya. Oke. Tapi ada juga loh pantun itu tujuannya bukan untuk mendidik aja, bisa juga untuk menghibur. Nah, salah satunya itu digunakan di palang pintu ya. Jadi biar lebih menarik acara pernikahannya itu ada palang pintu. Nah, jadi si palang pintu ini biasanya pakai peci dia. Dalam itu diketahui ya. Nah, terus si palang pintunya itu beradu pantun. Nah, biasanya itu pantun-pantunnya tuh lucu-lucu gitu ya, saling menimpali gitu. Nah, terus biasanya kalau sama penontonnya tuh ditimpali cakep begitu. Buah jeruk, buah delima, cakep. Tulisan buruk jangan dihina, cakep. Nah, gitu. Jadi terus ada juga kan dulu itu ada seorang artis yang jago pantun, palanya tuh botak gitu ya. Dia tuh muncul di salah satu stasiun namanya itu Antv. Tapi kalau nggak salah udah meninggal ya. Ada yang kenal nggak teman-teman? Siapa tuh? Dia jago banget pantun. Tiap ada yang pantun dia bisa balas. Tiap ada pantun dia bisa balas. Gitu. Namanya siapa? Si Safri, tapi udah meninggal ya. Ah betul Nadia, betul sekali itu yang dia nebak. Safri ya Kak, betul. Dia almarhum Bang Safri, benar ya. Itu wah, dari Rasya juga ngasih pantun lagi nih. Oke. Jarjit, kalau Jarjit mah di Malaysia itu mah. Nah, kalau Jarjit itu ini namanya pantun kilat Karmina yang tadi kakak contohin gitu ya. Itu si Jarjit tuh. Oke, nah itu ya. Jadi pantun itu bisa untuk mendidik, bisa juga untuk menghibur ya. Oke. Nah, ciri-ciri pantun ya. Ciri-ciri pantun itu ada 5 ya. Yang pertama, satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, satu baris pantun terdiri dari 8 sampai 21 kata. Yang ketiga, satu baitnya bersajak A, B, A, B. Yang keempat, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan baris keempat merupakan isi ya. Kita bahas satu-satu ya. Ciri pertama dulu. Ciri pantun yang pertama. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris atau larik. Nah, makanya tadi kakak ambil contoh yang tadi ya, yang asam kandis, asam globur, kedua asam diri yang riang.
Menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Oke, nah ini ada 4 baris ya. Larik 1, larik 2, larik 3, larik 4. Jadi harus 4 ya pantun. Bisa dikatakan pantun itu harus 4 baris gitu. Jadi kalau cuma 2 itu bukan pantun, namanya karmina. Itu harus dibedain ya. Jadi ciri pantun yang pertama itu terdiri dari 4 baris seperti ini contohnya ya. Gitu. Kalau misalnya pengen lebih ya teman-teman bikin lagi di bait kedua ya. Tapi bait kedua juga harus 4 juga ya. Misalnya ada lanjutannya. Nah silahkan nggak apa-apa. Jadi larik satunya apa, larik duanya apa, larik tiganya apa, larik empatnya apa gitu. Jadi ini bait kedua nih. Bait 2 gitu. Ini bait 1. Jadi per bait ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau mau nambah lagi pantun bisa, tapi harus 4 baris atau 4 larik. So, jadi gak bisa cuma 2, cuma 3 tuh gak bisa ya. Oke. Wah di sini udah pada ngasih pantun nih ke kakak ya. Oke nanti kalau ada jeda kalian suruh baca langsung ya. Nanti biar teman-teman yang lain juga pada tahu pantun-pantunnya. Oke, itu ciri yang pertama ya. Jadi pantun itu harus terdiri dari 4 baris ya. Oke, ciri yang kedua. Ciri yang kedua, pantun itu kalau dari suku katanya itu berjumlah 8 sampai 12 suku kata. Nah, apa sih suku kata itu? Suku kata itu misalnya saya. Saya itu 2, saya. Nah, itu berarti 2 suku kata. Melihat, melihat berarti 3 suku kata. Nah, gitu. Jadi satu kata itu bisa macam-macam ya suku katanya itu tergantung. Coba tebak dulu nih. Kira-kira kalian sudah paham belum suku kata? Misalnya bertanggung jawab. Ayo, ada berapa suku kata tuh? Bertanggung jawab, ada berapa suku kata? Bertanggung jawab. Oke, wah langsung banyak yang ngechat ya. Dari Hana, dari Ahmad Rafi, ya dari Rifat, dari Nadia, dari Fahri banyak banget Fahri. Rasyad kurang. Syabil. Syabil betul. Rasyad kurang Rasyad ya. Coba dihitungnya kayak gini. Persuku kata. Bertanggung jawab. Nah, gitu. Bertanggung jawab. Berarti ada 5. Betul sekali yang jawab 5. Nah, itu yang dimaksud suku kata itu ya. Nah, terus kalau pantun itu ada berapa? Ada 8 sampai 12 suku kata ya. Coba nih kita hitung ya. Asam kandis, asam gelugur. Nah, itu kalau dihitung ada 8, berarti bisa ya. Karena minimalnya kan 8 ya. Terus yang kedua, asam di riang-riang. Tuh, ini ada 10 kata gitu. Jadi 8 sampai 12 suku kata, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kenapa harus 8 sampai 12 suku kata? Biar lebih enak dibacanya ya. Karena kalau kurang misalnya, itu pasti kurang enak dibacanya. Misalnya asam kandis, baris 1 misalkan. Jadi kurang pas aja gitu dari segi bunyinya itu ya. Jadi kayak kurang pas aja. Kalau asam kandis, asam gelugur. Nah kan karena nadanya tuh kan begitu. Na gitu kan. Asam kandis, asam gelugur. Tapi kalau kurang misalnya asam kandis doang misalnya. Asam kandis. Kayak udah aja gitu ya. Kurang pas gitu. Tapi kan asam kandis, asam gelugur. Jadi ada naik terus turun lagi. Asam kandis, asam gelugur. Kedua asam, diriang-riang. Jadi kalau nadanya tuh gitu ya, naik turun ya. Tuh ya, jadi harus 8 sampai 12 suku kata. Rifat ngasih tambahan bersajak AB-AB katanya. Coba apakah betul?
Asam kandis, asam gelugur. Aku hitung ada 9 kata. Coba ya kita coba hitung. Kalau 9 ya udah kita ubah. Asam kandis 4 ya. Asam gelugur. Oh iya betul ya ada 9. Betul-betul. Ya makasih koreksinya. Coba yang bawahnya koreksi lagi. Betul nggak? Betul nggak 10? Ini 9 suku kata ya. Betul. Tapi masuk ya. Yang penting tidak kurang dia. Oke. Makasih. Berarti kakak salah hitung nih. Terlalu dikit. Iya. Makasih Azelga ya. Coba yang bawahnya ya kita hitung ulang. Takut salah nih. Kedua asam. Diriang-riang. Nah, kayaknya udah betul ya kalau yang kedua mah. Terus yang ketiga, menangis. Mayat di dalam kubur. Oke, 10 juga. Teringat badan tidak sembahyang. Oke, yang lain ini kayaknya sih udah betul ya. Udah dihitung ulang 10 semua. Betul semua oke ya. Yang salah cuma tadi ada doang ya 9. Tapi 9 juga ini masuk ya. Masuk 8 sampai 12 suku kata. Jadi benar juga ya 9. Yang nggak boleh itu kalau kurang atau lebih. Kalau kepanjangan juga kurang enak ya. Itu. Jadi harus 8 sampai 12. Jadi ketika dibaca pun enak dia ya. Oke, ciri pantun yang selanjutnya yang ketiga. Nah, satu bait itu bersajak AB, AB, iya betul banget tadi ya. Yang disampaikan dari Rifat ya. Makasih Rifat udah ngasih awalan nih. Jadi betul sekali satu bait itu bersajak AB-AB. Nah, maksudnya itu bukan berarti sajak satu bunyinya A, sajak satu terakhir bunyinya B, bukan ya. Jadi AB-AB itu lebih ke pola bunyi. Contoh ya, asam kandis, asam gelugur. Nah, di sini tuh kawan kayak gur. Misalnya kalau misalkan A sama dengan gur. Nah, kemudian yang keduanya kedua asam diriang-riang. Nah, B sama dengan ang. Maka bunyi ketiga pun harus ur juga. Nah, maksudnya gitu AB-AB itu ya. Nah, terus menangis mayat di dalam kubur tuh kan sama-sama ur ya kan. Bunyi terakhirnya tuh gur, bur kan gak beda jauh ya. Itu yang disebut AA gitu. Teringat badan tidak sembahyang. Nah, ang yang kan gitu. Jadi bunyinya mirip. Gak apa-apa beda huruf juga. Yang penting ketika dibunyikan itu ada kemiripan. Seperti ini gur, bur kan secara huruf beda. Ini mah G, ini B. Tapi ketika diucapkan itu bunyinya mirip. Nah itu gak masalah. Gak jadi soal, masih diperbolehkan. Gitu teman-teman ya. Jadi bersajak AB, AB atau pola bunyinya ya. Pantun itu harus berpola bunyi AB, AB ya. Bait pertama dan kedua, oke dari Rifat nambahin lagi, oke. Siap ya. Nah, itu dia yang ketiganya itu satu bait bersajak A B A B. Satu bait pantun ya. Nah, ini satu bait. Kalau bait sama larik apa bedanya Kak? Kalau larik ini itu baris ya, larik itu baris. Jadi ini 1 2 3 4. Nah, ini larik nih 1 2 3 4 larik. 1 2 3 4 ini satu paket menjadi satu bait. Nah, gitu ya. Satu bait terdiri dari 4 larik. Apakah setiap satu bait itu pasti 4 baris? Tidak selalu, tergantung dari jenis pantunnya ya. Tergantung dari jenis puisinya. Kalau pantun memang satu baitnya wajib 4. Tapi kalau yang lain seperti gurindam satu baitnya cukup 2 ya. Carmina juga satu baitnya cukup 2. Jadi kalau ngomongin bait itu tergantung jenis puisi. Pantun itu masuknya puisi ya, puisi lama dia. Gitu. Kalau puisi modern apalagi itu bebas ya. Jadi satu bait itu bisa ada yang 5, ada yang 6, 7 bebas. Kalau puisi modern tuh gitu, jadi dibebaskan. Tapi kalau pantun, kita membicarakan pantun itu satu baitnya harus 4. Makanya polanya itu ABAB ya. 4 kan ABAB itu. A1, B2, A3, B4. Gitu. A1, satunya itu maksudnya baris ya. Oke, itu teman-teman ya. Itu ciri-ciri pantun yang ketiga. Ciri pantun yang keempat, iya seperti yang Rifat jelasin. Ciri pantun yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran ya. Sementara baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, jadi ini yang namanya sampiran nih.
sampiran itu disebut juga pengantar ya. Gitu. Asam kandis, asam gugur itu sampiran. Yang ketiga dan keempatnya ini isi ya. Lalu kadang suka ada pertanyaan tentang pesan ya, pesan pantun. Kira-kira menurut teman-teman pesan pantun itu ada di sampiran atau di isi? Ayo coba ditulis di kolom chat. Kira-kira apa ya? Kalau sampiran itu ada di mana ya? Iya betul Hana, pinter. Rasyad benar juga. Nadia juga benar ya. Iya diisi ya, benar Arkanda juga. Betul sekali, ada diisi ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, misalnya kamu ngisi soal bahasa Indonesia nih ya, terus ada pertanyaan isi pantun tersebut, nah sebetulnya teman-teman itu nggak harus baca dari awal, cukup baca 3 dan 4-nya aja, karena disitulah letak isi pantun itu sendiri ya. Itu adik-adik yang pinter ya. Jadi kalau pantun itu ada di 3 dan 4 isinya, isi pantun itu. Nanti biar lebih hemat waktunya ya. Sekarang kakak mau tanya, kalau misalnya kita mau bikin pantun, biasanya kamu bikin dulu sampiran atau isi dulu? Ayo, kalau bikin pantun, biasanya sampiran dulu atau isi dulu? Sebentar teman-teman. Coba boleh dijawab dulu. Ini kakak mau tambahin slide-nya dulu ya. Kalau bikin pantun biasanya dari sampiran dulu atau isi dulu ya. Oke, coba ya kita lihat di kolom chat. Oke. Sebentar. Ya, ternyata jawabannya beda-beda ya. Ada yang sampiran dulu, ada yang isi dulu. Nah, sebetulnya sih kalian mau bikinnya dari isi dulu boleh, dari sampiran dulu boleh ya. Tapi kalau kakak mau ngasih tips ya, kalau mau kakak ngasih tips, tipsnya itu bikin dari isi dulu ya. Gitu, dari isi dulu, iya. Nah, Torik, Ziva, ya, Arkanda, Arkanda mah sampiran dulu ya. Terus Alif, Alif isi ya. Muhammad Alif isi iya. Jadi ini kita ngomongnya kalau bikin ya, bukan baca. Kalau baca mah ya harus dari sampiran kalau baca ya. Tapi kalau dari isi, kalau dari segi isi, kita itu harus dari kalau dari iya dari membuat ya, dari cara bikinnya maksud kakak tuh. Kalau kita bikin pantun, kakak ngasih tips dari isi dulu. Kenapa? Supaya yang menyesuaikannya itu adalah sampiran gitu. Coba ya kita bikin pantun bareng-bareng ya. Nah, misalnya kalian bikin dulu aja ini pesan. Kira-kira ada yang mau ngasih masukan? Kira-kira pesannya apa? Dua kalimat. Kira-kira apa? Kan kalau pesan itu ada di 3-4, berarti kita bikin pesannya dulu. Kira-kira mau pesannya mau apa nih? Pesannya itu bisa tentang nasihat, bisa tentang motivasi ya, nah, macam-macam. Bisa apapun bebas ya kalau pesan itu. Atau boleh kakak yang nentuin ya, misalnya gini. Misalnya jangan lupa kamu belajar. Jangan lupa kamu belajar. Agar sukses di masa depan. Nah, ini baru dapat nih 3 dan 4 ya. Tinggal 1 dan 2-nya. Pokoknya ujungnya itu harus ar dan yang baris keduanya harus an ya. Gitu. Nah, sekarang kita bikin tabel.
yang belajar dulu. Kira-kira kata-kata apa aja yang mirip dengan kata belajar? Yang ujungnya tuh ar, coba. Apa ya? Oh, Rasyad ngasih contoh juga nih. Belajarlah dengan tekun, maka kelak akan menggapai hasil. Ya, boleh itu juga ya. Jalan-jalan ke kota hutan. Dari Hana. Ah, jangan kebanyakan main kartu ar. Oh, ada ya? Ar, kartu ar, boleh lah kartu ar. Kita masukin, kita list aja dulu ya. Yang berujungnya ar. Oh, enggak jadi Kak, salah, boleh enggak apa-apa. Nah, Makassar tuh dari Sakina. Wah, iya Sakina udah bagus tuh Sakina. Ya, boleh lah Kakak langsung ambil yang dari Sakina aja deh, udah bagus ya. Jalan-jalan ke Makassar, pulangnya beli durian. Wah, mantep nih Sakina ya. Jalan-jalan. Nah, jadi tinggal ini ujungnya ya 1 2 yang menyesuaikan itu. Jalan-jalan ke Makassar. Iya, pintar Sakina. Pulangnya membeli durian. Pulangnya membeli durian. Nah, gitu ya. Coba kita hitung dulu ya. Jalan-jalan ke Makassar. Oh, pas tuh 8 ya. Pulangnya membeli durian. 9 pas juga. Jangan lupa kamu belajar. 9 pas agar sukses di masa depan ya. Semuanya sudah mewakili suku kata ya. Ini udah masuk ke 8 sampai 12 suku kata. Nah, gitu ya. Jadi bikin pantun itu kalau tips dari Kakak, bikin dulu isinya supaya isinya itu bisa benar-benar tersampaikan dengan baik ya. Gitu. Kalau sampirannya dulu, nanti ujung-ujungnya malah pesannya yang susah bikin. Padahal kan inti dari pantun itu kan menyampaikan pesan ya, teman-teman gitu. Jadi bikin isinya dulu baru sampiran. Gak apa-apa di baris 3 4-nya dulu, gak terurut gak apa-apa gitu. Yang penting hasil jadinya kan 4 baris gitu. Oke, makasih Sakina ya. Oke, dari Fahrina, Fahrina buah mangga telur dadar. Oh, bisa juga ya ujungnya ar. Oke, gak apa-apa bisa juga ya. Gitu. Dari Fahrina Raya ya, buah mangga telur dadar. Atau beli mangga dan telur dadar, paling gitu ya. Bisa juga. Oke, nah itu ya teman-teman. Ini Makassar. Oke, kita games dulu ya. Kita games dulu, games. Oke, sekarang gamesnya tebak gambar ya. Kakak akan tampilkan dulu nih gambar sekuprit. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang boleh bisa nebak nggak? Tebak aja dulu. Baju bukan, kulit bukan. Agak lengkap dong Kak. Ya udah. Kalau belum ada yang ini Kakak tampilkan ini ya, tambah lagi. Nah, ini dulu nih. Kira-kira apa? Itu apa Kak? Mata bukan. Ayo apalagi kepala, alis, ketek bukan orang. Oke. Ada yang udah jawabnya udah ada yang betul ya beberapa ya. Nah, hidung, kepala bukan. Coba ya Kakak tambahin lagi gambarnya. Nah, pasti udah tahu ini. Kakak nunggu kompakan dulu nih jawabannya. Jidat bukan, anak kucing bukan. Coba nih. Nah, jawabannya masih beda-beda nih ya. Ada hidung, ada lutut, ada jidat, ada mobil, kimia, kulit, lutut. Wah, masih belum serempak nih. Coba deh tambah lagi. Nah, kalau ini kayaknya udah terbaik tergambar lah. Oke, lah kok kumis? Jauh banget sama kumis mah. Itu apa sih? Ayo tebak dong. Kira-kira apa? Mata manusia, bukan? Wah, ini masih ini ya, masih beda-beda juga ya. Oke. Tapi udah mulai beberapa udah ada yang mengarah sih ya. Oke.
Nah, jawabannya adalah tangan ya teman-teman. Jadi kecil, 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 kecil. Nah, jawabannya adalah tangan. Ada juga yang telapak tangan boleh ya, tapi kan ini lengkapnya ada punggungnya juga, ini jadi tangan ya. Oke, jadi ini adalah tangan. Coba dari kata tangan ini bisa menjadi ungkapan. Kira-kira apa? Ungkapan itu misalnya besar kepala. Nah, berarti ini ungkapan yang ada kata kepalanya. Artinya sombong. Sombong. Iya betul, sombong. Nah, di kepala aja banyak tuh, ada besar kepala, ada keras kepala ya. Ada keras kepala ya. Ada lagi misalnya kaki di kepala, kepala di kaki, ya macam-macam. Sekarang kalau tangan, kira-kira kalau jadi ungkapan apa aja? Wah, di sini banyak ya udah jawab nih. Oke, ternyata pinter-pinter nih ya. Ada yang jawab buah tangan, Darasyad Arestitya ya, Rifat. Iya, ringan tangan tuh. Ringan tangan dari Arkanda ya. Alif juga ringan tangan. Rasyad buah tangan. Muhammad Rasyad tangan panjang. Tarik buah tangan. Arkanda buah tangan. Tangan di atas lebih baik kalau itu peribahasa, tapi bisa juga ya. Berat tangan, iya. Banyak ya berat tangan itu bisa bisa ringan tangan. Ringan tangan tuh artinya suka membantu atau juga suka memukul. Ada juga buah tangan ya. Salah. Buah tangan. Oh. Terus ada tangan kanan kalau kata Fahri ya. Betul. Tangan kanan. Lagi coba lihat dulu. Ringan tangan dari Ziva tadi sudah ya Ziva ya. Terus tangan dingin. Nah, tangan dingin dari Hana betul sekali ya. Tangan dingin itu ahli. Ringan tangan, buah tangan, tangan kanan. Tangan kanan tuh bukan berarti tangan kita yang kanan, bukan ya. Buah tangan tadi sudah. Panjang tangan dari Mutia Zakira ya. Tuh, panjang tangan tuh. Jadi banyak ya ungkapan-ungkapan dari kata tangan. Itu ada beberapa. Ya, gitu. Itu namanya ungkapan. Oke, nah itu dia ya. Dari games tebak gambar, jadilah ungkapan. Gitu. Ungkapan itu digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal kepada seseorang ya, secara tidak langsung. Misalnya ada orang mencuri, dasar kamu panjang tangan gitu, jadi nggak secara to the point. Nah, persamaannya dengan pantun, pantun juga menyampaikan sesuatu kepada seseorang nggak langsung to the point, tapi kalau pantun itu dikemas dulu, ada sampirannya dulu gitu ya. Nah, itu cara-cara orang dulu menyampaikan pesan kepada orang tuh kayak gitu ya. Jadi melalui ada rangkaian-rangkaian katanya terlebih dahulu gitu. Oke, teman-teman kita lanjut dulu ya. Sekarang kita akan mengenal jenis pantun ya. Pantun itu sesuai dengan siklus kehidupan manusia ada 3. Yang pertama, pantun kanak-kanak ya, berarti ini pantunnya untuk anak-anak. Yang kedua, pantun muda. Kalau ini untuk pantun anak muda. Coba yang terakhir, pantun apa ya? Anak-anak muda, iya ya. Muhammad Rasya dari Rifat juga betul. Dari Hana, benar. Iya, Mutia Zakira juga betul. Jawabannya adalah pantun tua ya. Dia ada pantun kanak-kanak, pantun muda, pantun tua. Nah, ngebedainnya apa? Ngebedainnya itu dari segi isi ya. Gitu. Nah, sekarang di sini ada pantun. Coba acungkan tangan dulu ya. Siapa yang mau baca? Yang belum ya? Ayo. Oke, Dara Fauzan. Silakan Fauzan ya. Silakan baca Fauzan. Terbang rendah burung kutilang hingga di dahan sambil menoleh.
Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, iya benar. Jadi di sini pantun kanak-kanak. Kenapa? Karena kalau anak-anak kan biasanya kalau ayahnya pulang bawa oleh-oleh pasti senang gitu ya. Apalagi oleh-olehnya yang kita inginkan gitu. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh gitu ya. Nah, kalau tanya isinya mana? Isinya itu bukan ngomongin burung kutilang, bukan ya. Tapi ini. Jadi ada anak yang senang karena ayahnya membawa oleh-oleh. Gitu. Jadi kita tahu ini pantun anak-anak dari mana? Dari isinya, dari sini ya. Isinya tuh kira-kira dunia siapa nih? Ayah pulang membawa oleh-oleh itu cocoknya sama anak-anak gitu ya. Oke, itu contoh pantun kanak-kanak. Nah, sekarang siapa lagi yang mau baca? Wah, di sini udah ada yang ngantri ya. Oke, sekarang sama Rifat ya. Rifat belum baca ya tadi. Silahkan Rifat. Ya Kak. Hujan turun rintik-rintik. Ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Asik, cie, Rifat cie. Mau ini yang ngegodain kalau ini Maya. Nah, ini tahu udahnya dari mana kalau muda? Nah, ini soalnya ada goda menggoda. Biasanya kan kalau udah muda gitu ya, udah anak SMA, udah mahasiswa gitu. Wahai Dinda berwajah cantik ya. Bolehkah Kanda tuh manggilnya aja Kanda. Kanda itu kakak gitu, panggilan kakak. Bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, gitu ya. Nah, jadi itu adalah pantun muda. Ya mungkin dong anak kecil, masa anak kecil udah goda menggoda ke lawan jenis. Ayo di sini siapa yang sudah suka ngegodain? Nah, belum waktunya ya. Belum waktunya menggoda. Nah, nanti aja kalau udah mau menikah tuh. Masih jauh ya usia kalian mah. Gitu. Ngegombal Kak, iya bisa tuh. Kita gajikan pantun untuk gombal menggombal tuh lebih ini. Lebih berseni ya gitu. Kalau di TV kan gombal tuh langsung ya. Nah, bapak kamu tentara ya? Iya, kau tahu karena kau telah menembak hatiku. Gitu kan. Nah, sekarang kita bisa bikin gombalannya dengan pantun gitu. Tapi kalau kalian kan masih kanak-kanak, coba isinya yang anak-anak dulu. Kalau ini untuk anak muda ya. Karena di sini tentang gombal menggombal, goda menggoda gitu ya. Terus ada contoh pantun tua. Oke, sekarang sama siapa nih? Oke, tadi Rifat sudah, sekarang dari Yudi Kias. Sekarang silakan Yudi Kias untuk membaca. Enak benar tinggal di Batu Jajar. Pemandangannya bikin hati setia. Usia senja tetaplah belajar. Senja ilmu tak pandang usia. Nah, ini harus untuk orang tua. Kenapa di sini usia senja? Usia senja itu usia yang sudah tua ya. Belum ditutup itu ya. Oke. Nah, usia senja itu kan sudah tua. Jadi meskipun sudah tua harus tetap belajar ya. Karena ilmu mata pandang usia, mau udah kakek-kakek juga tetap belajar, tidak boleh berhenti. Berhenti itu hanya ketika sudah meninggal. Berarti masih sekolah dong Kak? Oh enggak, belajar itu kan tidak hanya di sekolah ya, bisa di manapun belajar itu ya, di rumah, lagi nonton TV pun bisa belajar asal ada ilmu di situ. Kayak izin ke toilet boleh. Oke, wah aku. Oh, Rasyad udah mau baca ya, coba. Rasyad ada di antrian ini enggak nih? Ada di antrian acungkan tangan enggak Rasyad? Oh, ada Rasyad. Iya, habis ini Rasyad ya sebentar. Oke, habis ini ada pantun lagi kok, tenang aja. Kemudian jenis pantun berdasarkan isinya, ada pantun nasihat ya. Yang kedua ada pantun jenaka, ada pantun agama, ada pantun teka-teki. Nah, ada dari isinya tuh ada 4 ya. Ada nasihat, jenaka, agama, teka-teki. Oke. Sekarang nasihat dulu. Oke, sekarang Rasyad sebentar. Oke, Rasyad silahkan baca. Kalau harimau sedang mengaum,
Bunyinya sangat berirama. Kalau ada ulangan umum, marilah kita belajar bersama. Oke, mantap Rasyad ya. Ya, itu ada nasihat dari Rasyad tadi. Kalau ada ulangan umum, marilah kita belajar bersama. Bukan menyontek ya. Aduh, ini nyontek kan. Jangan. Nyontek itu nggak keren, teman-teman. Itu mah orang-orang curang ya. Nilai bagus, tapi karena menyontek, aduh, sungguh tidak keren. Malah dosa itu ya. Keren itu kalau kita belajar, nilai bagus itu baru keren ya. Nah, ini ada nasihat nih. Nasihatnya harus belajar kalau ada ulangan umum ya, gitu. Nah, itu contoh pantun nasihat ya. Jadi ada isinya itu berisi nasihat. Apapun itu ya, bisa tentang belajar, bisa tentang sopan santun ya. Nah, ada dari nasihat lagi nih ngasih pantun ke kakak. Ayam hutan, ayam berkisar, banyak dijual di tengah pasar. Di waktu kecil malas belajar, sengsara di waktu besar. Tuh dikasih. Kalau itu masuknya ke syair ya Rasyad ya, karena bunyinya itu ar 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 ar. Tapi ada juga kok itunya, ada pesannya juga, sama nasihat juga. Tapi itu yang dicontohin Rasyad itu syair karena bunyinya a a a ar 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 gitu ya. Oke, selanjutnya tadi selain pantun nasihat ada juga pantun jenaka. Nah, kalau pantun jenaka namanya aja jenaka ya. Kira-kira untuk apa nih? Coba tadi setelah Rasyad ada Sakinah ya. Oke, Sakinah silahkan dibaca Sakinah. Nemu gelang di tanah lapangan, gelang diambil atas triplek. Hati heran bukan kepalang, kucing dan kambing main gaplek. Nah, main gaplek itu ini loh, main yang biasanya buat bapak-bapak tuh ya. Ini ada satu, ininya tuh misalkan ada 3, nah kayak gitu yang kadang dipakai judi juga ya gitu. Nah, ini gaplek tuh yang begini ya, ini misalkan pasangannya 3 dan 6, nah ini yang kayak gini, ini gaplek namanya gitu. Ada kucing sama kambing main gaplek gitu ya, biasanya kan manusia. Nah itu pantun jenaka tuh untuk lucu-lucuan ya gitu, untuk ngelawak juga boleh. Nah, jadi jenaka itu untuk melucu ya. Dan isinya pokoknya apa aja yang penting lucu ya. Gitu. Coba ya. Lebih pilih yang mana Kak? Etika bagus, ujian 0, atau ujian nilai 100 etika jelek? Ya bagusnya mah. Ini dong ya, etika bagus. Ujian bagus juga ya. Ya kalau bisa ya, dua-duanya bagus kalau bisa. Tapi mana misalnya harus diantara itu mana yang harus diutamakan? Kalau menurut pandangan Islam ya, itu adab dulu nomor 1 ya. Karena kalau orang pintar tanpa adab, nanti dia kepintarannya digunakan untuk menipu orang. Tapi kalau dia orang beradab dan memiliki adab yang memiliki sopan santun, meskipun dia misalkan dianya itu gak pintar, tapi dengan adabnya dia akan belajar ujung-ujungnya. Gitu. Ya, tapi bagusnya masih pintar iya, adab juga bagus ya, etika gitu. Oke, nah itu dia pantun jenaka. Lalu ada juga pantun yang jenis ketiga, yaitu pantun agama ya. Oke, coba nih kita lihat di daftar yang antri. Tadi setelah Sakinah ada Adlin ya. Oke, Adlin. Silahkan Adlin. Minum susu di pagi hari. Tambah nikmat, tambah coklat. Pandai-pandai membawa diri. Siapa tahu kiamat sudah dekat. Nah, iya itu pantun agama ya. Bedanya apa sih pantun agama dengan nasihat? Kalau nasihat itu biasanya ajaran untuk di luar agama seperti sopan santun, moral ya. Tapi kalau agama itu ada kaitannya dengan ajaran-ajaran agama seperti kiamat. Kiamat itu kan dipelajarinya di agama ya, gitu bukan di sopan santun kayak gitu ya. Gitu. Atau misalnya kita harus ngaji, ya kita harus sholat, nah, kayak gitu adalah agama ya. Pokoknya kalau ada kaitannya dengan aturan-aturan beragama itu berarti maksudnya pantun agama. Agamanya apapun itu ya, mau agama Islam, mau agama Kristen gitu.
Nah, itu termasuk ya pantun agama. Oke, lanjut ya. Yang terakhir itu pantun teka-teki. Coba di sini kakak mau tanya dulu. Kalau Hana Rafida tuh udah baca belum ya, Hana? Oh sudah ya. Kak ada pertanyaan dari Hana juga. Kak maksudnya pandai membawa diri. Pandai membawa diri itu artinya kita jangan mudah terbawa pergaulan yang sesat ya. Jangan masuk ke pergaulan yang salah gitu ya. Gitu. Harus pandai membawa diri itu harus diri kita itu mau dibawa ke pergaulan yang mana, pergaulan yang baik atau yang buruk gitu. Wah, di sini masih banyak yang belum ya. Ada Torik, ada Satria. Ya udah, kita cek dulu dari antrian ya. Oke, sekarang antriannya sebentar. Dari Alfi, ada Satria, iya Satria dulu deh, silahkan Satria. Kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau Tuan bijak bestari, binatang apa tanduk di hidung? Ayo, nah itu pantun teka-teki. Jadi kalau pantun teka-teki itu jawabannya harus ada ya. Kira-kira ada yang tahu kalau Tuan bijak bestari itu artinya pinter ya. Binatang apa yang tanduk di hidung? Nah, itu jawabannya apa? Tanduknya di hidung. Jawabannya adalah badak ya. Gitu. Kalau gajah bukan di hidung. Kalau gajah mah di antara mulutnya. Hidungnya kan belalai. Di belalainya kan nggak ada tanduknya. Nah, cara jawabnya juga harus pakai pantun juga ya. Nah, misalnya kita ini. Kalau Tuan bijak bestari, kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Misalnya, tinggal kalau cara gampangnya tulis lagi yang ininya nih. Bawakan pucuk rebung. Nantinya tuh saya tahu binatang. Saya tahu binatang tanduk di hidung. Binatang itu binatang itu adalah badak. Nah, binatang itu adalah badak. Nah, berarti di sininya harus ada aknya. Ak gitu kan. Bawakan juga pucung rebung. Bawakan juga atau beli ke pasar membeli bedak. Nah, bedak. Bawakan juga pucuk rebung, beli ke pasar beli bedak. Saya tahu binatang tanduk di hidung. Binatang itu adalah badak. Nah, gitu. Jadi cara jawabnya juga harus pakai pantun juga ya, gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi itulah jenis-jenis pantun ya. Ada pantun nasihat, ada pantun teka-teki, ada pantun agama ya, ada pantun jenaka. Oke, jadi semua jenis pantun sudah nih. Nah, lalu isi amanat pantun itu dapat kita temukan dari baris 3 dan 4 ya. Contoh, pohon ubi tumbuh berlayur. Oh ya, siapa yang mau baca yang belum ya? Silakan sebentar. Yang belum baca ada Alfio. Oke, Alfio silakan baca Alfio. Pohon ubi tumbuh berlanjut, sudah berubah dipenuhi nanya. Jika kamu anak yang jujur, orang bisa mudah percaya.
Oke, mantap Alfio ya. Nah, tadi Alfio baca pohon ubi tumbuh berlajur, sudah berbuah dipanen. Kamu anak yang jujur, orang bisa mudah percaya. Nah, kalau mau tahu isinya, ya isinya itu ada di baris 3 dan 4. Dari sini aja nih isi ya. Astagfirullah. Nah, maksudnya apa? Seorang yang jujur mudah mendapatkan kepercayaan. Nah, gitu teman-teman ya. Oh, waktunya tinggal dikit lagi nih. Nah, coba ya isi dulu soalnya nih. Buah durian berduri-duri, hati saat dipegang. Dirantau orang hidup sendiri, ilmu agama patut dipegang. Isi dalam pantun tersebut adalah yang mana kira-kira? Ayo. Ini di sini ya kalau nanya isi ini. Jawabannya adalah, coba ya kita cek dulu jawabannya. Jawabannya beda-beda ya. Ada yang D, ada yang C. Oke, ya coba kita cek jawabannya. Jawabannya adalah C ya. Saat merantau sendirian berpedomanlah kita pada agama. Di situ ada kata merantaunya. Ini kan merantau ya. Itu berpedomanlah, berpedoman itu karena ilmu agama dipegang gitu. Kalau ini mah D-nya tidak ada merantaunya. Satu lagi ya. Buah durian. Nah, sama yang tadi, buah durian yang dirantau orang hidup sendiri, ilmu agama patut dipegang itu masuk ke mana? Jenaka, teki, nasihat, atau anak-anak? Jawabannya adalah iya, jawabannya yang C. Oke, jawabannya betul semua kalau yang ini. Oke, itu saja teman-teman ya pembahasan soal dari kakak. Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi menit-menit akhir ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi live class sampai jam 3 lebih ya. Gitu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan semoga makin pandai. Tadi udah banyak banget yang pandai bikin pantun ya. Gitu. Terima kasih ya. Kakak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Kak Alia. Ya, sudah selesai ya Kak. Oke, terima kasih banyak atas materi dan penjelasannya di hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum absen, Kakak kirimkan kembali ya link absennya. Jadi tadi untuk sesi pertama di pelajaran bahasa Inggris bersama Kak Kenny. Selanjutnya di sesi kedua bersama Kak Sani. Oke, mungkin cukup sekian dari Kakak akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.